Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali dengan channel Santripreneur. Kali ini kita berada di kebun kakao yang sudah masa produktif atau berusia di atas 2 tahun. Kebun kakao ini telah berusia kurang lebih di 3 tahun ya, sekitaran 3 tahun. Untuk jenis klon yang akan kita review ini kebun kakao untuk MCC 02 yang dari Sambung Pucuk. Biasanya kita melakukan update pada kakao yang memang masih belum produktif dan itu dari biji ya. Kali ini kita tanam dari Sambung Pucuk dan juga kita tumpang sari dengan tanaman manggis. Nah, ini yang rindang itu dominan tanaman manggis. Ini dia tanaman kakao ini ditanam pada lahan yang miring. Sebagian besar daerahnya miring atau ladangnya miring. Maka dari itu kami melakukan terasering atau perataan agar bisa ditanami. Tetapi keuntungan daripada terasering ini, kita bisa melakukan penanaman dengan lebih padat. Meskipun ini ditanam umumnya 3 kali 3 meter, tapi karena lahan ini terasering, maka itu tidak masalah ya. Dan ini kita memberikan penyangga agar buah tidak tersentuh tanah atau agar dahan bisa kuat menopang daripada buah yang cukup banyak, karena ini dahannya cukup kecil nih untuk menahan buahnya. Untuk tanaman kakao ini dalam kurun waktu 1 bulan kita mendapatkan untuk kakao kering yaitu 30 kg. Dan untuk pemanenan dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu 1 kali. Nah, ini pohon kakaonya atau buahnya ini cukup mulus, alhamdulillah. Ini dengan dibandingkan dengan tangan kita, ini kelihatan besarnya ya. Bagi sahabat yang ingin melakukan penanaman kakao, maka tidak usah khawatir tanaman kakao ini karena bisa dilakukan dengan tumpang sari ya. Nah, ada beberapa memang yang dimakan tupai. Nah, ini contohnya yang sudah dimakan tupai. Baik, kita review lagi. Untuk kebun lahan atau lahan ini itu dilakukan pembersihan gulma, yaitu dengan cara pemotongan menggunakan mesin rumput, karena kalau menggunakan herbisida itu akan mengurangi kesuburan daripada tanah ini. Nah, ini kita hari ini melakukan pemanenan. Saya bersama adik saya melakukan pemanenan di hari Sabtu ini. Nah, ini dia. Adik saya lagi melakukan pengecekan mana kakao yang memang sudah layak dipetik atau dipanen dan mana yang belum ya. Karena semisalnya tanaman kakao ini masih belum layak panen, itu bijinya kualitasnya tentu akan tidak sama bagi daripada kakao yang memang udah layak panen, karena mempengaruhi bobot daripada bijinya. Umumnya tanaman kakao untuk yang MCC 02 ini memang agak susah membedakan mana yang matang sempurna atau mana yang memang masih belum matang sempurna ya. Maka daripada itu melakukan penyentilan atau diketok-ketok mana yang memang bunyinya khas untuk matang itu, maka dia akan berbunyi dengan yang masih belum matang ya. Kalau yang belum matang itu terdengar suaranya tidak begitu nyaring ketika diketok-ketok. Nah, kalau misalkan yang udah matang itu suaranya beda, nyaring. Itu menandakan kerapatan daripada biji di dalam sudah berkurang ya daripada dagingnya. Nah, ini dia tanaman kakao kita. Ini terlihat sekali ya terasering. Ini tanaman kakao yang memang sudah dipanen nih untuk pohon yang ini nih. Nah, ini bekas pemanenan, tapi belum ada buah susulannya nih untuk yang pohon ini. Nah, ini beberapa
juga yang masih belum bisa berbuah atau dipanen. Tapi dominan ini semuanya teman-teman bisa membedakan nih, bisa ngecek semuanya. Di antara di video ini, dalam kalau semacam teman-teman melihat full, kelihatan nih produktivitas daripada kakao kita ini. Ini di kisaran 70-80% dengan populasi pohon yang produktif itu ya. Nah, ini memang sudah dipanen ini. Nah, ini untuk tunas-tunas airnya kita bersihkan, karena tunas-tunas air ini jelas akan mengambil nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pembesaran buah atau proses tumbuhnya. Nah, ini dia. Lihat tanaman kita miring semua tuh ke sebelah sana, yang tengah memang rata ya. Nah, ini yang produktif nih, yang masih banyak buahnya. Untuk tanaman kakao ini memang keunggulannya yaitu tidak ada musim. Mungkin ada beberapa kakao yang memang ada fase yang benar-benar banyak gitu, tapi untuk kakao jenis ini, untuk klon MCSM02 ini selalu produktif. Tapi ada masanya juga sih, memang dia berbuah lebih banyak ya. Ini sekitaran 1 bulan lalu, 2 bulan lalu itu berbuah lebih banyak. Nah, untuk yang ada di rumah kita udah mengumpulkan kurang lebih ada 3 kontainer box ya. Ini mungkin ditambah dengan ini, perkiraan ada 4 kontainer box. Biasanya pemanenan ini didapatkan dalam 1 minggu ya, dapat 2 karung ya. Dapat 2 karung untuk biji gelondongan. Nah, ini kurang lebih untuk tanaman kakao yang kita tanam ada 400 pohon, tapi memang yang udah produktif di kisaran 200 pohon. Ada masih yang masih baru ditanam, karena memang masih luas, tanamnya ada di sela-selanya di antara pohon manggis ini. Itu selalu kita tambahkan, ternyata kita lebih rapatkan lagi tanaman kakaonya. Ini pohon manggisnya nih udah tua nih, rindang banget. Nah, meskipun ini tepat di bawah pohon manggis, kemudian ada pohon jengkol, ada pohon durian, ternyata untuk kakao pertumbuhannya nggak ada masalah selagi dia masih masuk sinar matahari 70%. Tapi selain daripada itu juga saudara, agar dilakukan pemangkasan juga ya, agar terhindar daripada jamur-jamur atau mungkin kelembaban yang terlalu ekstrim, agar sinar matahari juga tetap masuk, karena memang semua pohon membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan juga proses pembuahan ya. Untuk pemupukan yang kita lakukan ini menggunakan MKP juga, MKP kemudian Mutiara Grower ya, untuk fase berbuahnya. Nah, ini dia, lihat itu pohon durian ya. Alhamdulillah ini juga untuk duriannya udah memasuki fase berbunga juga ya, maksudnya udah mau memasuki musim, dan memang ini udah selalu berbuah ya kalau untuk duriannya. Jadi kita melakukan pemanenan ini 1 minggu sekali. Jadi intinya dengan siklus yang seperti itu, tentu bagi para petani itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita ya. Dan selain itu, untuk tanaman kakao tidak benar-benar harus ditunggu, atau misalkan kita selesai pemupukan itu harus ditunggu kayak macam padi ya, mungkin ada serangan hama daripada burung pipit dan sebagainya, atau mungkin tanaman lain yang istilahnya lebih susah untuk diurus. Untuk tanaman kakao ini keunggulannya dia cukup tahan terhadap hama ya. Memang dia ada hama-hama tertentu seperti mungkin penggerek daun atau ulat atau mungkin penggerek batang, tapi itu bisa disiasati dengan melakukan insektisida dan penyemprotan secara rutin, baik itu fungisida, insektisida, dan juga bisa melakukan insektisida lewat tanah, yaitu dengan memberikan puradan. Tapi ini sudah tidak diberikan puradan ya, biasanya itu dilakukan di awal penanaman. Nah, alhamdulillah untuk produktivitas kakao ini di usia yang 3 tahun ini ternyata udah mulai
mencukupi atau melebihi daripada ekspektasi ya. Nah, ini yang ini untuk tanaman kakao yang dari biji nih, MSC 02 yang pada tumbuh ternyata ya udah kita lakukan penanaman dari biji langsung ya. Ini udah tinggi juga nih. Nah itu untuk batas kebun punya tangga kita, yaitu pohon aren. Sebelah sana itu adalah kebun tetangga tuh. Untuk tanaman durian juga kita tanam tanaman musaking, bawor, tapi masih belum ada yang berbuah. Nah untuk tanaman manggisnya ini lebih dari 10 tahun ya. Lama sebenarnya ini manggis nih. Masa 10 tahun ya 8 tahun sih udah masuk fase berbuah, tapi ya masih sedikit ya. Beda dengan kakao, ini dalam kurun waktu 1 tahun lebih aja itu udah bisa berbuah. Nah ini yang dimakan tupai juga, tapi masih ada tersisa, ini bisa kita ambil ya bijinya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan atau yang dapat saya sampaikan dalam video kita kali ini. Teman-teman bisa juga melihat tanaman kakao yang memang yang masih usia 2 bulan ya, atau masuk fase usia 3 bulan. Mungkin insya Allah kita minggu depan upload yang kakao tanam MSC 02 dari biji yang berusia 3 bulan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf daripada salah-salah kata atau mungkin bahasa yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.